swimming Remu Sastra, Sarah Sastra pada sore hari ini tanggal 21 Maret tahun 2021 bertempat di Museum Lukisan Ratnawarta yang pada sore hari ini merupakan rembuk sastra yang ketiga pada tahun 2001. Jadi dalam rembuk sastra kali ini mengambil tema yaitu Ubud dalam jelajah seni pertunjukan Bali. Jadi merujuk dari tema itu kita akan masuk nanti melalui perbincangan, pembahasan, kemudian ada dialog nanti dari narasumber dan mungkin juga membuka ruang untuk bagi audien yang ada di tempat ini dan juga di pemirsa di live streaming di Hello Ubud dan WW Media tentang bagaimana Ubud sebagai kantong budaya yang memiliki sebuah perjalanan, karena ini menyangkut jelajah, sudah melalui pengujian perjalanan waktu, ada interaksi, ada pencapaian-pencapaian yang hingga saat ini mungkin Ubud sedang menjelajah dalam konteks pertunjukan seni Bali. Oleh sebab itu tema ini nanti akan dibahas dengan mengundang dua narasumber. Adapun narasumbernya adalah dua putra daerah Ubud yang memiliki jelajah yang tidak kalah jauh juga dengan bagaimana perjalanan seni pertunjukan di Ubud itu sendiri. Yang pertama adalah Profesor Dr. Iwayan I.S. Beliau adalah seniman kelahiran Ubud yang juga sebagai etnomusikologi, ilmuwan gamelan, guru besar di Institut Seni Indonesia Denpasar, dan beliau juga pernah menjabat sebagai rektor ISI Denpasar 2 periode, dan baru-baru ini beliau menyelesaikan ataupun tugas di mengabdi sebagai rektor di ISBI Tanah Papua. Dan oleh kedatangan beliau itu mungkin dari pihak Rembuk Sastra, Sarah Sastra mengundang beliau untuk urun rembuk dalam perspektif memperbincangkan dan membahas mengenai jelajah pertunjukan seni di Bali. Kemudian yang kedua adalah seniman muda, ilmuwan muda gamelan juga dari Ubud, yaitu Iwayan Sudirana. Beliau adalah juga seorang pengajar di Institut Seni Indonesia Denpasar dan juga salah satu komposer mapan yang sangat produktif dengan karya-karyanya yang yang dewasa ini lebih banyak mengasuh grup gamelan Yuga Nada di Ubud yang beberapa kali telah menampilkan karya-karyanya di kancah lokal, nasional maupun internasional. Baik, untuk menghemat waktu, mungkin saya persilakan kepada kedua narasumber, Profesor Iwayan Rai dan Bapak Iwayan Sudirana untuk tampil di depan dan memulai sesi diskusi ini. Silakan. Nah, sembari beliau narasumber ini memasuki ruang diskusi ini, mungkin izinkan saya sedikit memberikan penjelasan bahwa narasumber ini walaupun dalam frame pembahasan Ubud dalam jelajah seni pertunjukan di Bali, kedua narasumber ini akan berbicara ada dua hal yang ingin dibicarakan. Yang pertama adalah konteks kesejarahan, mungkin dari bagaimana kedatangan Mahayogi Kumarkandia sampai hari ini, yang itu akan dibahas nanti lebih banyak dan dikupas oleh Profesor Dr. Iwayan Rai. Dan kemudian interaksi seniman-seniman Ubud sendiri dengan seniman-seniman asing di bawah leadership dulu dan pengayon dari Cokorda Raja Betara, Cokorda Gede Agung Sukowati lewat Puri Ubud, yang kemudian memberikan banyak
inspirasi-inspirasi dari interaksi tersebut. Dan itu nanti akan lebih jauh dikupas oleh Bapak Wayan Sudirana. Baik, itu mungkin pengantar saya. Oke, saya lupa bahwa hari ini saya Iwayan Diana Putra yang akan mengantar perbincangan ini dan memandu acara ini untuk memberikan memfasilitasi ruang interaksi antara narasumber nanti dan audiens yang akan mungkin nanti memberikan pertanyaan, tanggapan, respon dan sebagainya. Baik, mungkin pertama saya akan memberikan waktu untuk Profesor Dr. Boyan Rai untuk memaparkan buah pikirannya tentang tema besar ini. Silakan, Prof. Om Swastiastu. Terima kasih Diana, Pak Jokodo, Keciro, Pak Agung, Pak Bayu, atau Susmo yang bisa galak untuk ikut ulang tunggu. Yang saya hormati rekan saya Pak Petrang, Pak Sudi, Bapak Ibu semua yang berbahagia. Teknik bahasa Indonesia nih, oh, oke. Aduh, Suksno. Pertama tentu merupakan kehormatan bagi saya diberikan ruang untuk ikut ulang tunggu. Sekali lagi matur suksno itu kepada sang kalih. Kali ini ketika baru masuk mengingatkan saya nih Pak Diana, 55 tahun yang lalu di sini di tempat ini sudah berbeda bersama Ibu Dr. dan Dr. Gede. Itu sangat berbeda sekali, ingat sekali. Jadi terkait dengan tema yang saya sampaikan tadi, yaitu jelajah hukum dalam Bempita Seni Pertunjukan Bali, saya akan mencoba berbincang-bincang yaitu dengan judul makalah yang saya berikan, yaitu membangun fondasi maya dan menjelajah dunia. Kira-kira itu kurang lebihnya. Namun saya harus akui dulu, saya bukan ahli sastra, bukan ahli arsitektur dan sebagainya, hanya tukang gambar biasa dulu gitu. Kemudian sempat belajar dengan teman-teman yang lainnya. Jadi ketika saya masih di SD, di SMP Ubud, itu ada satu ungkapan yang saya dengar bahwa bumi Ubud tenang dan menaksu. Itu satu hal yang tidak pernah saya dapatkan. Jadi sejak saat itu, kenapa sih Ubud itu dikatakan tenang dan menaksu? Ya, menjadi pertanyaan terus menerus, ini kenapa ya? Ketika saya tanya nenek, katanya ini orang menaksu dan tenang, makin gerensing karena bumi maci terus tidak pernah putus dari haji. Nah, karena itu saya akan mencoba melihat seni pertunjukan Bali, khususnya yang ada di Ubud, yang berkembang di Ubud, dengan itu tadi, yaitu apa penyebabnya, dan yang kedua jelajahnya sampai di mana saja, siapa yang menjelajah, bagaimana caranya, dan apa dampaknya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk itu maka saya akan mulai sekilas tentang pertama Ubud. Ubud itu apa? Kenapa diberi nama Ubud? Nah, dari pertanyaan itu maka dengan baca literatur, dengan diskusi
berdiskusi, saya dapatkan bahwa Ubud itu asal usulnya sejak kedatangan Resi Markandia. Itu banyak versi, oleh karena itu saya ada titik poinnya saja langsung, itu tidak menyinggung bagaimana perpayogan agung, Murahumi sampai ke dalam, tapi di Ubud ini, gitu. Itu aja. Nah terus konon Resi Markandia ini berdasarkan Markandia Purana oleh Ida Betara, saudara adik Agung Suiyasa, itu mengatakan bahwa ketika Resi Markandia datang untuk kedua kalinya ke Bali, yang pertama katanya gagal karena banyak pengikutnya yang meninggal, tapi yang kedatangan dia yang kedua dari Jawa, dari Gunung Raung, itu tibalah di suatu bukit yang memanjang dari utara sampai selatan, utara sampai selatan. Dan di sana katanya di sebelah-sebelahnya itu ada sungai. Jadi bukit yang memanjang ini diambil oleh sungai bagaikan ular, diambil oleh ular, dan airnya bertemu pada satu titik. Nah, sungai ini bernama Sungai Wos. Karena dua, ada Wos Barat dan Wos Timur. Nah, disinilah katanya Resi Markandia memulai membagikan tanah pada pengikutnya dan ada settlement di sana. Lalu beliau juga mulai membangun tempat suci yang disebut Pulau Lebah sekarang. Mungkin bisa dilihat agak ininya yang Pulau Lebah. Lalu karena itu tempat suci, tentu di sana ada juga mata air suci. Sebelah baratnya itu ada air suci yang biasanya ketika ada upacara feodalan di Ubud, Ida Betara ke sana, kesucian. Di sebelah Wos Timur itu ada juga mata air suci yang disebut dengan Tirta Selukat atau pancoran selukat karena berbentuk pancoran. Akhirnya itu di sana, dan saya sering waktu anak-anak ke sana mandi di sana. Ada satu lagi sebelah selatan itu juga mata air suci yang disebut dengan pancoran atau Tirta Nirwana. Nah, waktu kecil kan itu kan ke pancoran Nirwana, tidak tahu Nirwana, tapi Nirwana bilang. Tapi sekarang masih ada, dan sanalah kita sering mandi, dan kalau ada orang-orang atau teman-teman yang sakit biasanya mereka melukat. Makanya dinamakan Tirta Selukat, satu ya untuk melukat mala yang ada dalam diri, dan juga ada pancoran Nirwana yang anak-anak kecil bentuknya pancoran Rawano. Singkat cerita, setelah settlement itu ditetapkan, maka struktur yang dibuat adalah struktur kerajaan yang dipimpin oleh raja, dan mungkin ya mohon maaf ini untuk metode dan lain sebagainya, itu Raja Ubud yang pertama itu Tokodo Kandal. Terus sejak kedatangan Resi Markandia membangun itu, sebenarnya Ida sudah menetapkan yang menarik bagi saya untuk menjawab pertanyaan kenapa adalah Wong Yaksu. Itu dalam Markandia Purana disebutkanlah bahwa beliau mulai menanam yang satu fondasi yang saya sebut fondasi maya, yaitu fondasi yang tidak kelihatan tapi itu ada. Nah, misalnya pertama untuk membangun tempat suci itu ditanamlah Panjadatu. Panjadatu ini yang secara simbolis untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan.
Pancabatu itu terdiri atas 5 unsur, yaitu tembaga, ada besi, itu tembaga ditanam di selatan, besi di utara, selaka di timur, emas di barat, dan perunggu di tengah-tengah. Nah, ini fondasi bangunan suci itu ada Pancabatu itu sebagai simbolis menanam fondasi itu. Selain itu juga saya masih ingat betul ketika ide sekarang Saudara Agung Siasa membuat gamelan Semarang Danau di Taman Kelot, Gusti Taman Kelot, beliau selalu mengingatkan di sini jejatong emas dicampur dalam perunggu. Nah, itu di dalam gamelan, dalam pemotretan kami itu selalu diisi jejatong. Ini saya ingat betul diingatkan oleh beliau sementara Saudara Agung Siasa. Saya mengisi jejatong pada gambaran Semarang Danau yang baru buat pada saat itu. Lalu yang setelah Pancabatu saya melihat itu adanya konsep kemanunggalan agama dengan seni itu yang ditanamkan. Yaitu menurut penelitian seorang sastra Pak Gaskia yang meneliti karya-karya ide Belanda manajemen itu menyatakan bahwa ide Belanda manajemen pengarang sastra sastrawan itu mengarang itu adalah suatu kebaktian dan persembahan. Dalam hubungan ini ide Belanda manajemen menjadikan Sang Hyang Siwa, Sang Hyang Buddha atau Sang Hyang Kawi sebagai istadewatanya. Kepada istadewata itulah beliau menyampaikan keinginan untuk manunggal dalam kelepasan, yaitu kepadanya beliau memohon lungsuran Lango. Ide Belanda Sidemen tampak melaksanakan praktek yoga sebagaimana yang dilakukan para kawi Jawa kuno. Bagi seorang kawi, kemanunggalan dengan dewa keindahan termasuk komposer mungkin Sudi dan kawan-kawan, ini ada konsep bahwa kemanunggalan dengan dewa keindahan setelah menentukan siapa istadewatanya itu merupakan jalan sekaligus tujuan. Ini konsep yang sangat penting ini, dan saya kira Raja Betara, Raja Guru pertama, hal ini yang ditanamkan dulu. Nah, selanjutnya karena kita fokus pada membicarakan seni pertunjukan, jadi konsep yang mendasari atau yang ditanamkan jadi fondasi itu adalah konsep Triwisesa itu sendiri, yaitu satuan siram dan jiwang dan saudara. Sebagai contoh, misalnya kalau katakanlah membuat barong dalam arti untuk sesungsuhan, nah, awalnya kadang barong berarti untuk sesungsuhan itu biasanya tidak boleh ngawat. Pertama harus diperhitungkan apakah hari untuk memulainya benar. Mencari kayu untuk bahan itu harus sudah benar. Kemudian biasanya memilih orang siapa sih yang akan membuat barang itu. Bukan sembarangan, harus dipilih supaya benar. Lalu hal-hal yang terkait yang lainnya juga adalah terutama menyangkut punggal sendiri, di mana dikerjakan dan lain sebagainya. Nah, itu yang sajiannya. Kemudian siwamnya, yang kesuciannya. Satu, apakah itu sudah dimulai pada hari yang benar, hari suci? Apakah orang yang membuat itu sudah disucikan, karena nanti sudah pantaskah dia buat itu? Dan tidak ada sawat gitu. Makanya sering di Puri atau di Kriya karena satu Cikoto yang sudah dianggap suci, di sanalah memohon untuk dibuat. Kemudian tidakkah keadaannya dalam keadaan sudah? Nah, itu ketika membuatnya. Lalu membuatnya di mana? Apakah sudah dibuat itu di sana di gedung langit? Tidak boleh sembarangan dibawa ke jalan, tidak boleh. Nah, kalau kebenaran dan kesucian ini
sudah bisa dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan yang ada, maka barulah akan ditemukan yang namanya keindahan. Ini konsep yang dasar. Jadi harus benar dulu, kemudian harus suci. Nah, sehingga ada ungkapan bahwa yang benar itu adalah suci, yang suci itu adalah benar, yang benar dan suci itulah yang indah. Jadi prosesnya gampang, karena setelah selesai misalnya susun itu, orang itu tidak cukup sampai sana, kan ada acara lagi, dan seterusnya. Kita dulu waktunya berapa hari? Berapa? Oh, untuk target bisa. Itulah yang konsep predecessor. Lalu ada lagi selanjutnya diberitakan yaitu konsep triangga. Dari ketiga ada itu badan. Dan ini beranalogi dengan tubuh manusia, ada kepala, ada badan, ada kaki. Nah itu bisa kita lihat secara umum nantinya misalnya dalam struktur pertunjukannya, dan dalam komposisi, misalnya contoh gending lelamakan atau kawitan atau pengawalan, isap itu badannya, lalu berat itulah kakinya. Ditarik juga begitu. Ada usol, ada pengawal, dan ada pengecer atau pekar. Nah ini konsep triangle. Setelah itu ya konsep Robinetta juga diterapkan. Kalau kita perhatikan di dalam bermain gamelan misalnya ada yang namanya pengembangan pengisap. Nah, di dalam instrumen ambil contoh di gombiar misalnya, di tumbuhan yang berbilah, apakah itu uga, pematis, kantil, dubla, getogan dan seterusnya, itu akan ada pengembangan pengisap. Ya prinsipnya adalah dalam satu pasang itu nada yang sama dibuat dengan selisih frekuensi yang sedikit berbeda, sehingga kalau dipukul bersama-sama itu akan menimbulkan ombak atau gelayan karena adanya perbedaan frekuensi. Demikian juga di sana akan kita kenal adanya lanang wadon, ada kenang wadon, gong lanang, gong wadon. Dalam teknik bermain itu sering kita sebut adanya kotekan polos dan sansif. Ya itu ya secara general ada yang bermain pada ketuk atau ondin, ada yang offbeat, sehingga kalau dipadukan secara bersama-sama itu akan menimbulkan suara yang sangat indah. Dari konsep yang sudah disampaikan tadi, yaitu Panjadatu, predecessor, triangle, triangle, kalau itu bisa dilakukan baik, maka konsep trihita karana itu akan bisa berjalan dengan lancar. Ya. Misalnya untuk dalam konteks parahiana, jadi bagaimana kita menghubungkan diri dengan Yang Maha Kuasa itu melalui persembahan-persembahan. Lalu ketika bersama-sama kita mengerjakan suatu misalnya yang kita aturkan. Jadi di sini konsep pawangannya jelas ada keharmonisan, dan terakhir misalnya pelemahannya itu bagaimana kita ada motonin kayu dan membersihkan dan lain sebagainya. Ya, bisa singkatnya seperti itu. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya saya akan singgung sedikit mengenai Raja Ubud dan seni pertunjukan untuk bisa mengantarkan kita secara garis besarnya. Tapi sekali lagi yang saya sampaikan adalah pokok-pokoknya saja, garis besarnya saja. Nanti kita akan dalam diskusi akan muncul hal-hal yang lebih detail. Ya, sesuai dengan yang saya singgung di atas, setelah adanya desa Ubud itu, maka dalam perkembangannya Ubud itu dipimpin oleh raja. Raja Ubud yang pertama adalah Ida Cekedel Gede Utuk Kandel,
yang membangun istana di Ubud pada tahun 1782. Istana itulah kira-kira di Puri Saren sekarang Saren kan di sana dibangun pertama. Istana yang itu sebenarnya terus berkembang, yang sekarang mungkin di Puri Saren Agung. Pada pemerintahan Raja Ubud yang pertama ini, wilayah kekuasaannya ini meliputi Penestanan, Ubud, Sambahang, Sakti, Benduyung, Junjungan, dan Kutuh. Pada saat itu Padang Tegal dan Taman belum masuk wilayah Ubud. Dalam melaksanakan pemerintahannya, ide Cokodo Putranto dibantu oleh para parti dan pembantu raja lainnya yang diambil dari tiap banjar. Pemilihan pembantu itu didasarkan pada kecakapan, keterampilan, dan tentu loyalitasnya kepada raja. Dalam kaitan ini, Pura Gunung Lewah yang telah dirintis oleh Simarga itu terus direnovasi dan terus mendapat perhatian karena memang sebagai seorang penyebar agama Hindu, Simarga dia menanamkan. Nah, ada satu hal yang menarik sejak kecil ini saya sudah terus ingat ketika nampil ke Pura Gunung Lewah itu ada satu cerita mitologi adanya penari rejang yang hilang ketika setiap ada upacara tari rejang dipersembahkan, selalu penari rejang terakhir itu akan hilang secara misterius. Nah, itu pernah ada ukiran-ukiran di pura dulu sebelum direnovasi yang menceritakan tentang itu. Nah, setiap upacara di Pura Gunung Lewah seperti yang tadi ada saja penari yang hilang secara misterius tanpa kami. Itu terjadi berkali-kali. Nah, oleh karena itu diambillah satu keputusan gimana caranya untuk mengetahui kemana penari ini hilang. Tidak ada yang tahu. Nah, katanya pada pakaian penari rejang itu diisi dengan beras. Benar saja, ketika habis gaya menari, salah seorang dari penari, yaitu yang biasa pada urutan yang menari urutan terakhir itu hilang. Dan malam itu masyarakat mendengar adanya tangis dan jeritan-jeritan di Sungai Wosbara. Kemudian ada juga sorakan-sorakan atau keramnya, bagikan ada pasar, orang-orang di pasar jambu. Nah, setelah itu lanjut lagi, sorak-sorak itu pindah ke tengah sungai, seolah-olah di sana ada orang menumbuk daging. Nah, singkat cerita, keesokan harinya ditelusuri apa yang terjadi. Dan pada saat itu ke arah barat dari pura itu ditemukanlah ceceran beras yang bercampur darah. Nah, lalu selanjutnya ditelusuri, masuklah ceceran darah itu ke goanya dulu ke goa. Dan masyarakat yang lain melihat di sebelah selatan dari goa itu ada tempat yang menyerupai pasar. Yang lain lagi menemukan di tengah-tengah sungai itu ada batu besar yang bentuknya di dalamnya ada seperti lesung. Nah, saat itu dipercaya bahwa ini hilangnya penari rejang itu ternyata dicuri oleh raksasa, lalu dibawa ke goa yang sekarang masih ada disebut goa raksasa, dan lalu disembelih dan sebagainya di pasar yang disebut dengan pekan raksasa, dan terakhir ditumbuk di tengah sungai di tempat yang masih ada itu sekarang, sampai sekarang batunya itu yang disebut dengan lesung raksasa, ya. Itu tempat kita waktu kecil dulu